Merasa cemas, takut, dan tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang lain mungkin dianggap sebagai suatu hal yang umum terjadi. Namun, apabila kecemasan tersebut sampai menguasai diri dan mengganggu aktivitas, bisa jadi hal tersebut mengarah pada gangguan kecemasan sosial. Hai, kami Mental Healing.id, kami mendengar dan selalu mencoba memahami yang kamu rasakan karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share postingan ini. Gangguan kecemasan sosial atau Social Anxiety Disorder (SAD) merupakan sebuah gangguan mental yang paling umum terjadi. Orang yang memiliki SAD memiliki ketakutan yang berlebih terhadap situasi sosial yang mungkin membuat dirinya merasa diawasi, ditolak, diteliti, dihakimi, dipermalukan atau mempermalukan diri sendiri serta selalu mengalami gejala kecemasan secara fisik. SAD berbeda dengan pemalu. Rasa malu merupakan sebuah sifat atau insting alami yang dimiliki oleh setiap individu. Sifat pemalu seseorang bersifat sementara dan tidak mengganggu aktivitas, berbeda dengan SAD yang dapat mengganggu aktivitas. SAD juga dikaitkan dengan ketidakseimbangan dalam kimia otak, contohnya tidak seimbangnya neurotransmitter serotonin yang mengatur emosi dan suasana hati, serta amigdala, yaitu bagian dari struktur sel kompleks otak yang berfungsi untuk mengatur emosi dan ingatan terkait dengan rasa takut. Tidak diketahui secara pasti penyebab dari SAD, namun hal tersebut diyakini sebagai sebuah hasil kombinasi dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor dari lingkungan yang mungkin saja dapat meningkatkan resiko terkena Social Anxiety Disorder antara lain pemalu, memiliki orang tua yang protektif, selalu mengontrol dan suka mengkritik, berkonflik dengan keluarga, dilecehkan secara emosi maupun seksual, diejek dan dibully saat kecil. Orang yang memiliki SAD mengalami beberapa gejala seperti gejala kognitif, fisik, dan perilaku ketika menghadapi sebuah situasi sosial. Gejala kognitif adalah sebuah pola pikir yang disfungsional, misalnya takut dipermalukan, dihakimi oleh orang lain, bertemu dengan orang baru, dan diperhatikan oleh orang lain. Gejala fisik seperti suara gemetar, sesak nafas, tangan gemetar, sakit kepala, kesemutan, jantung berdebar, merona, berkeringat, mual, dan tegang otot. Sedangkan untuk gejala perilaku seperti melarikan diri dari situasi dan menghindari kegiatan sosial. Sebelum mendiagnosis SAD, diperlukan sebuah wawancara klinis yang dilakukan oleh seorang tenaga medis profesional. SAD harus memenuhi beberapa kriteria diagnostik tertentu dan memiliki ketakutan yang sangat parah sehingga sangat mengganggu aktivitas. Untuk mengatasi SAD dapat dilakukan sebuah CBT, Cognitive Behavioral Therapy, atau terapi perilaku kognitif. Terapi ini dapat mengajarkan bagaimana cara berpikir dan memproses sebuah informasi baru. Lalu dapat dilakukan pengobatan untuk meminimalisir pikiran dan perasaan cemas yang dialami, maupun dilakukan kombinasi antara keduanya agar dapat mengendalikan diri dan menghadapi situasi sosial dengan lebih mudah. Namun perlu diingat kembali bahwa gangguan mental ini hanya dapat didiagnosis oleh seorang psikolog maupun psikiater. Teman healing tidak dapat mendiagnosis diri sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis profesional. Sekian psikoedukasi hari ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, kami akan update setiap Rabu dan Sabtu. Mental Healing.id hadir meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.